seorang pemimpin adalah impian banyak orang. Mungkin saya termasuk salah satunya. Setiap orang pun sejatinya mampu untuk bisa menjadi seorang pemimpin. Sayangnya tidak semua orang bisa benar-benar jadi pemimpin. Pada kenyataannya, menjadi seorang pemimpin yang baik itu tidak hanya sekedar tekad yang tinggi. Lebih jauh lagi, seorang pemimpin sejati haruslah didukung sejumlah kriteria tertentu yang didapat dari proses yang panjang dan konsisten. Pemimpin adalah cerminan dari rakyatnya. Cendekiawan Muslim Quraish Shihab mengatakan bahwa pemimpin merupakan cerminan dari rakyat yang dipimpinnya. Karena itu, menurut ia, pemilih yang baik akan melahirkan pemimpin yang baik. Jadi kalau kita baik, kita akan memilih pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik adalah orang yang belajar dari kesalahan dan tidak pernah berhenti untuk mempelajari hal yang baru yang berada di sekitarnya. Potensi itu ada dalam diri masing-masing, tergantung bagaimana individu itu dapat menggali potensi-potensi tersebut, sehingga dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari attitude hingga menjadi inspirasi bagi orang lain. Direktur Haikal Law dan Policy Statist Haifazil Alim mengatakan seorang pemimpin yang baik harus memiliki rasa tanggung jawab atas sumpah jabatan saat ia dilantik. Ya, jadi secara umum pemerintah yang baik adalah pemimpin yang bersungguh-sungguh dalam menjalankan sumpah jabatannya. Secara umum, setiap pemimpin yang terpilih akan dengan sungguh-sungguh menjalankan perintah konstitusi. Menjadi pemimpin yang baik bukanlah mudah. Pemimpin yang baik bukanlah pemimpin yang keras, yang suka marah, dan yang ditakuti. Menjadi pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu memimpin pengikutnya mencapai suatu tujuan tertentu. Pemimpin yang baik harus mempunyai karakter. Yang pertama, mempunyai karisma. Pemimpin yang mempunyai karisma akan mudah mengarahkan bawahan atau pengikutnya. Beda lagi jika pemimpin yang tidak mempunyai karisma, mungkin akan lebih sulit mengarahkan para pengikutnya. Yang kedua, mempunyai integritas. Pemimpin yang harus setia terhadap nilai-nilai yang ditanamkan kepada pengikutnya. Dan yang poin ketiga, mempunyai dedukasi. Pemimpin yang mempunyai dedukasi akan mengajarkan isinya dengan kerja keras dan akan ditularkan kepada pengikutnya atau stafnya lah. Dan yang keempat, bisa mengambil keputusan. Mengambil harus dan berani mengambil keputusan secara cermat. Untuk dapat mengambil keputusan secara cermat, pemimpin harus memperhatikan banyak aspek dalam menentukan masalahnya. Dan yang kelima, mau membantu. Pemimpin yang baik harus mau membantu memecahkan masalah yang dihadapinya. Dan yang keenam, bekerja tidak hanya menerima. Pemimpin yang baik mau bekerja hal-hal yang dihadapi, mau mengerjakan hal-hal yang dihadapi pengikutnya. Tentu saja dia akan mengerjakan sesuai porsi yang bisa dia kerjakan. Dan yang ketujuh, mau mendengarkan. Pemimpin yang harus mau mendengarkan masukan dan keluhan dari pengikutnya. Jadi pemimpin tidak harus setuju terhadap pendapat dari stafnya, akan tetapi harus mendengarkan dan menghargai setiap pendapat yang dikeluarkan oleh bawahannya. Tentu saja tidak semua pemimpin memiliki 7 karakter yang tadi saya jelaskan. Tetapi setiap pemimpin paling tidak berusaha di setiap poin yang mungkin saya tadi jelaskan. Kekurangan dari satu poin dapat ditutup oleh poin yang lain. Misalnya saja, dia tidak mempunyai karisma. Akan tetapi jika dia mempunyai integritas dan dedikasi yang kuat, maka dedikasi dan integritas ini dapat menutupi kekurangan di poin karisma tersebut. Presiden Republik Indonesia ketiga, B.J. Habibie, menurut saya adalah contoh pemerintahan yang baik. Semasa hidupnya, B.J. Habibie menorehkan banyak prestasi untuk Indonesia.
Beliau dikenal sebagai penemu teori kedirgantaraan dalam pesawat terbang. Hingga akhirnya beliau mencetuskan rumus keretakan, Craig Progression on Random. Rumus untuk menghitung penyebab keretakan di badan pesawat, terutama sayap pesawat. Rumus yang dikenal dengan faktor Habibi, ini kemudian diakui oleh dunia penerbangan, dan kemudian dipakai perusahaan maskapai di dunia. Karir politik dalam negeri, B.J. Habibie bisa dikatakan cemerlang, dimulai dari menjabat sebagai Menteri Negara, Riset dan Teknologi, periode 1978 hingga 1998, kemudian pada Maret 1998 beliau menempati posisi sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, mendampingi Presiden Soeharto. Setelah mundurnya Soeharto dari jabatan Presiden akibat tragedi 1998, membuat posisi B.J. Habibie naik dari Wakil Presiden menjadi orang nomor 1 di Indonesia pada 21 Mei 1998. Sebagai pemimpin bangsa pada saat itu, beliau banyak melakukan terobosan di bidang demokrasi dan pemerintahan, seperti Undang-Undang Pers, Undang-Undang Partai Politik, pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. B.J. Habibie adalah seorang pemimpin sejati karena semasa memimpin Indonesia, beliau memiliki prinsip kepemimpinan yang harus dimiliki seseorang pemimpin sejati. Ada 3 prinsip kepemimpinan B.J. Habibie yang patut kita contoh untuk menjadi pemimpin yang hebat, yaitu 1. Memimpin diri sendiri dengan sangat baik. Sikap yang harus dimiliki seorang pemimpin hebat adalah dimulai dengan memimpin diri sendiri, dengan mengambil tanggung jawab dari apa yang dilakukan, bukan sebaliknya. Inilah yang dilakukan B.J. Habibie pada waktu melakukan laporan mempertanggungjawabkan dalam sidang MPR atau DPR. 2. Meringankan beban pemimpin. Setelah Soeharto mengundurkan diri, B.J. Habibie naik menjadi Presiden Republik Indonesia ketiga. Dengan tetap fokus pada visi seorang presiden, melakukan yang terbaik untuk negara, beliau menjadi pemimpin yang meringankan pemimpin sebelumnya. Tidak peduli meski pemimpin sebelumnya melakukan kesalahan atas kekacauan yang terjadi, B.J. Habibie berkomitmen jika dia yang akan memikul semua tanggung jawab itu. Beliau tetap melihat kepentingan negara di atas segalanya. Ini adalah prinsip dari seorang pemimpin sejati. Yang ketiga, mau melakukan hal yang tidak mau dilakukan oleh orang lain. Keputusan kontroversial yang diambilnya mungkin saja pemimpin lain tidak mau melakukannya, walaupun hasil keputusan itu akhirnya membuat dirinya dicemooh yang puncaknya pada sidang MPR atau DPR. Beliau melihat itu sebagai putusan yang bisa menyelesaikan permasalahan jangka panjang di Timur Timur, yang berulang kali memojokkan Indonesia di forum internasional. Beliau melihat itu sebagai keputusan terbaik pada saat dan kondisi waktu itu. Yang salah adalah tidak mengambil keputusan. Dengan berpegang pada 3 prinsip dasar seorang pemimpin sejati, B.J. Habibie disebut sebagai Bapak Demokrasi Indonesia. Dari memimpin dalam masa transisi Orde Baru ke Reformasi, Habibie juga sukses melepaskan label Orde Baru, yaitu dengan kebebasan pers, HAM, dan pembentukan lembaga independen. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai kepemimpinan pemerintahan yang baik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.